Mendengarkan musik dulu bisa nggak pakai MP3 di zaman Rasulullah? Bisa nggak pakai YouTube? Jadi mendengarkan musik fi zamanin Nabi, fi zamanin Syafi'i, laisa min tariq YouTube. Lakin tahdur ila majalis sama, alaysa kadzalik? Ya. Karena harus hadir itu orang-orang yang dianggap yastaghiluna bil malahi, sibuk dengan hal-hal yang melalaikan. Bagi Imam Syafi'i hadir di majelis sama berarti menjatuhkan muru'ah. Oke, menjatuhkan muru'ah. Apalagi kalau yang datang ulama sekarang antum dengerinnya lewat MP3, sama nggak hukumnya? Lewat YouTube sama nggak hukumnya? Kan nggak hadir. Alhamdulillah alamin. Hamdal hamdin hamdal mustaghfirin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Taib ikhwah fillah, takallamna fil madi anis sama, ya. Jadi sebelumnya kita membicarakan tentang sama. Sama itu mendengarkan musik, nyanyian. Barusan tuh sama juga tuh. Waktu begitu goyang-goyang apa nih? Ya, itu ya kan? Itu gimana? Bid'ah nggak tuh? Haram nggak? Hah? Nama Imam Syafi'i dicatut. Nama Imam Syafi'i dicatut. Wa qala haula'i salafiyah anna Syafi'i harrama as-sama' wa anta tuhalliluh wa anta tujawwizuh wa tubihuh. Hadza qalu. Jadi mereka ngomong nih. Kata mereka kaum sebelah, Imam Syafi'i mengharamkan musik sama. Ente dengerin, Syafi'i dari mana tuh? Gitu, kata siapa? Haula. Gimana jawabnya? Yang ngerti mazhab Syafi'i siapa? Kok giliran mau mengharamkan musik bawa-bawa imam kita? Ya? Katanya ente nggak bilang nggak boleh ikut imam, langsung ke kitab dan sunnah. Kenapa bawa-bawa nama imam kami, Imam Syafi'i? Ya kan? Nah, itu logika pertama. Yang kedua, benarkah Imam Syafi'i mengharamkan sama atau al-aghani wal ma'azif? Coba kita lihat, ya. Ini saya loncat ya, baca kitabnya. Di sini halaman 156. Wa alam annahu hadara as-samaa'a wa sami'a wa ma qana'a min as-sama' hatta kashafa al-qina', ya. Wa tawajad wa taharrab kathirun min al-akabir wal masyayikh wat tabi'in rahimahumullah tabaraka wa ta'ala. Ketahuilah bahwasannya yang menghadiri sama kata orang tertentu, ya, itu bukan saja orang awam, tapi akabir, masyayikh, tabi'in, ya. Bahkan ada sebagian sahabat, ya. Seperti Abdullah bin Ja'far, ya, Abdullah bin Umar. Wa kana Umar yara ibahat as-sama'. Wa sami'a min as-sahaba Ibn Zubair wal Mughirah bin Syu'bah wa Muawiyah wa ghairuhum. Jadi sahabat yang membolehin mendengarkan seni musik sama, ya, yang isinya ya bagus-bagus kan isinya. Tadi bagus nggak isinya yang antum baca itu? Bagus lah, sampai duduk geleng-geleng kepala kan, merem-merem tuh. Ajib tuh ngeliat dia. Dia kan dulu ini nih, darwis. Wirling ini, ada darwis, ya. Suka wirling ini, suka muter-muter. Kalau dibiarin berdiri langsung muter deh tuh. Di antara ulama salaf ada nggak yang membolehkan? Coba baca, dengar nih. Wa mimman qala bi ibahatihi min as-salafi Malik bin Anas wa ahlul Hijaz. Ya, wa ahlul Hijaz ajma', ya, yubihuna
al-ghina. Jadi di antara ulama salaf yang membolehkan sama siapa aja? Imam Malik bin Anas. Ya, kenapa? Karena Imam Malik ini yufti bi'amali ahli al-Madinah. Wa ahli al-Madinah hinama ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastaqbilunahu bi anashida wal madaih an-nabawiyah. Ya. Jadi ketika Nabi datang, wa in kana al-hadis dha'ifan, ya, tala'al badru alaina. Wa ana la a'tamid ala hadhihi riwayah. Jadi saya enggak pakai riwayat itu. Tapi nahtajju wa nastadillu bima rawahu al-Bukhari wa Muslim. Karena Sayyidina Jabir qala ma min syajaratin, ya, ma marra sallallahu alaihi wasallam bi syajaratin wala hajarin. Tidaklah Nabi melewati satu pohon ataupun satu batu illa wa yusallimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali pohon batu itu mengucapkan salam, ya Nabi salam alaika. Itu dijadikan sama. Itu dalilus sama. Hatta al-alam indahum sama, indahum salam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi samanya kita isinya salam ala Nabi, asyauq ila Nabi, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa kerasnya hati mereka, disebut nama Nabi mereka tidak senang. Ada majelis menyebut nama Rasulullah mereka membencinya, bahkan menyebutnya mislun Nasara. Ya, itu. Masa ihtifal bimulin Nabi disamakan dengan Nasrani? La ilma, ya. Nggak ada ilmunya kok ngomong, ya. Bilang aja nggak ngerti, kita jelasin, ya. Lanjut. Nah, di paragraf berikutnya kan Imam Syafi'i dicatut. Antum udah dapat belum tulisannya? Saya dikirimin tuh sama anak berhijrah kemarin sore. Dikira kita nggak bisa baca kitabnya kali ya. Dikirimin link YouTube dan link Google. Imam Syafi'i mengharamkan sama. Ar-Razi menghalalkan sama. Ya, habis itu dia kirim tulisan, kirim link, lah linknya link lagi. Ya. Ditulisnya itu ya Anutut Thalibin, tapi nomor sekian lah. Teksnya itu kan bacaannya Buya Asmi zaman-zaman dulu masih Sanawiyah. Ya. Ini coba lihat orang yang mazhabnya Syafi'i. Wa ammal Imam Syafi'i rahimahullah fa innahu la yuharrimuhu wa yaj'aluhu fil awami makruhan. Imam Syafi'i tidak mengharamkannya. Dia cuma memakruhkannya bagi orang awam. Hatta law ja'ala al-ghina lahu hirfatan wa sina'atan faturaddu bihi syahadatun. Kalau dijadikan kerjaan, ditolak syahadatnya bukan karena haram, tapi karena menjatuhkan marwah. Apa tahu nggak arti marwah? Muru'ah. Apa arti marwah? Wibawa. Bagi Imam Syafi'i, orang yang mendengarkan musik, dengarkan musik dulu bisa nggak pakai MP3 di zaman Rasulullah? Bisa nggak pakai YouTube? Jadi mendengarkan musik fi zamanin Nabi, fi zamanin Syafi'i, laisa min tariq YouTube. Lakin tahdur ila majalisis sama, alaysa kadzalik? Ya. Karena harus hadir itu orang-orang yang dianggap yastaghiluna bil malahi, sibuk dengan hal-hal yang melalaikan. Bagi Imam Syafi'i, hadir di majelis sama berarti menjatuhkan muru'ah. Oke, menjatuhkan muru'ah. Apalagi kalau yang datang ulama sekarang, antum dengerinnya lewat MP3, sama nggak hukumnya? Lewat YouTube, sama nggak hukumnya? Kan nggak hadir. Nah, hukumnya akan berbeda. Oke? Begitu pelik-pelik mudahnya hukum Islam itu, ya. Menjelaskan perkara lama dan sekarang. Jadi fatwa di suatu zaman tidak boleh dipukul rata untuk zaman sekarang. Dia akan berbeda kondisi. Karena fatwa beliau belum ada YouTube. Di zaman beliau belum ada MP3. Di zaman beliau belum ada seperti sekarang. Tapi yang masih ada itu yang sama ya, kayak konser-konser itu masih sama. Ya. Ya kalau anak ribat datang konser ya lucu sih.
Gak haram, cuma aneh aja. Saya itu dulu pernah suka bola, lama-lama ganti hobi. Hobinya silat, atau karate, atau taekwondo, atau boxer. Hobinya yang bela diri gitu. Akhirnya gak menikmati lagi bola. Tapi sebenarnya kalau pas waktu ke Prancis kan lagi ada Piala Eropa tuh, pengen nonton. Cuma hati ngomong, ini lagi rame, bab bom ngebom. Ntar kalau gua kesini, tiba-tiba the bom mati lah, Arazi mati di bom. Di mana? Nonton bola, ayah salam. Padahal datang aja kan? Kan yang tahu Allah kan? Ya itulah. Baik. Wa yaj'aluhu mimma yusqitul muru'ata wa la yulhiquhu bil muharramat. Nah, ini kecerdasan mereka nggak punya. Karena mereka ini tidak talaqi min sadatina Syafi'iyah, la yatalaqqa. Ya, nggak ada talaqinya mereka. Ini baca teks, baca-baca sendiri, paham-pahami sendiri. Imam Syafi'i itu nolak syahadat persaksian orang yang mendengarkan. Karena dia hadir zaman itu pasti. Karena hadir bercampurlah peminum khamar, fusak, syaribul khamar, orang-orang yang yartakibuna dzunub wal ma'asi, nyampur di situ, yajtami' fi makan wahid. Maka hudur fi majlis sama inda Syafi'i tukhrimul muru'ah. Ya, itu menurut beliau, ya, bisa menghancurkan marwah. Oke, maka saksi ditolak, bukan berarti haram. Mereka kurang sampai bacaannya. Ya, ini imam sudah jelasin, maksud Imam Syafi'i nggak begitu. Karena beliau bersanad ke Imam Syafi'i. Yang tahu makna teks itu orang yang bersanad. Orang cuma bisa bahasa Arab, mau tamatan Arab berapa kali juga nggak ngaruh. Ya, karena dari dulu yang suhafi itu kan mereka, yang mereka belajar lewat lembar-lembar itu. Ini bukan membela antum yang dengerin musik. Anda nggak lagi belain antum dengerin musik, enggak? Beda dulu ya. Jangan seneng dulu. Ini lagi jelasin hukumnya. Dia haram atau cuma makruh. Berarti menurut Imam Syafi'i makruh nggak? Makruh. Yang paling bagus tuh Imam Ghazali. Imam Ghazali mentaqiyid. Jika di dalamnya kalamnya khair, kalamnya yuzakirullah, ya, itu yang disebutkan di akhir surat Syu'ara, illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa dzakarullaha katsiran. Maka syu'aranya tidak masalah. Boleh. Orang-orang yang beriman, beramal saleh dan banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini rokiin ini nyanyi rindu, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh kan? Merindu. Siapa yang dirindui? Yang dirindui belum lahir. Masa merindui Robi al-Adawiyah kan? Robi itu cuma mau orang yang menghantar dia ke Allah. Itu nggak sanggup Rokiin ya. Rokiin bilang, ana Rokiin daiman. Semoga nggak kapok ya. Baik. Promosi kayaknya. Oh ya, ada kalam yang bagus di sebelumnya ini. Halaman 154. Nomor 2 paling bawah. Qila li ba'di masyaikh at-tariqah liman yasluhu as-sama'. Sebenarnya sama ini sufi-sufi yang ketat. Sufi-sufi yang kasyaf. Bagi siapakah sama itu pantas didengarkan? Faqala liman la yufarriq baina sariril babi wa sawtit tayyibi. Itu bagi yang nggak bisa bedain bunyi pintu diketuk sama ini suara yang bagus. Nah, ini penting nih, teman-teman. Suara saya dari Allah nggak? Bikinin bunyi dari Allah nggak? Terus ada bunyi gitar dari Allah juga?
Semuanya Allah ciptain ya. Terus kenapa antum nggak bisa memandang sumbernya? Gimana jawabnya? Kenapa mandangnya beda? Tinggal dijawab, saya kan masih terhijab. Nggak mau dong. Ya, saya kan masih terhijab. Masih bisa membedakan antara bunyi ketuk pintu sama ketukan gitar. Memang gitar ketuk. Dipetik kali. Si di Musa ketahuan gak main ini. Ada yang bisa main gitar nggak? Ada? Boleh, tapi sholawatan. Atau lagu rindunya ke Allah ya. Sebenarnya dulu di Malaysia itu ada Nahdhah nasyid. Jadi dulu kan kalau kita kan kasidahan mak-mak tuh, dan horor bunyinya. Bila Israil horor. Itu dulu asalnya dari Malaysia tuh. Di Malaysia itu dulu ada namanya Darul Arqam, yang dulu didirikan oleh seorang ulama yang soleh, tapi karena persoalan politik dan beberapa taklim beliau yang memang diperdebatkan, ya, Syekh Asy'ari Muhammad, Abuya Asy'ari Muhammad, ya, rahmatullah alaih. Beliau sangat sederhana. Saya banyak terinspirasi dari syair-syair yang dibuat murid-muridnya. Dulu dia punya nasyid namanya Putra-Putra Arkam. Pernah dengar ini? Gimana nasyidnya? Walaupun gimana? Walaupun hidup 1000 tahun. Itu ya. Antum aja yang nyanyi. Itu dari sono tuh. Nah, itu sepohon kayu. Sepohon kayu. Nah, dulu saya sering dengerin itu di saat-saat. Jadi itu transisi dari mengharamkan musik ke menerima. Itu transisi itu. Itu mereka lagu-lagu kayak Mahal Qiyam itu dibuat lebih menarik ketika nada murni ini. Kemudian ini kan mereka dilarang karena Arkomnya dilarang. Saya nggak tahu ceritanya dilarang gimana. Yang penting mungkin ada pergeseran dengan hal-hal politik. Saya tidak mengerti tentang itu. Saya penikmat aja, penikmat ceramah-ceramahnya, penikmat pergerakannya dan nasyidnya. Maka mereka mecah tuh ya. Dulu antum tahu kan Rehan? Rehan tuh sebelum sekarang itu. Dulu namanya Zazikir. Dulu kita sering dengerin tuh. Tapi syair-syairnya memang syair kebangkitan. Beda kalau di Indonesia kan kebangkitannya nggak pakai musik. Kayak himne. Gimana? Gitu tuh. Ya, saya sih susah menikmati yang begitu. Kalau yang bisa menikmati itu yang kayak senada terus ya. Nah, itu bagian dari sama semua. Itu cabang-cabang itu semua sebenarnya. Mereka berimprovisasi lah. Anak-anak Arkam itu dari itu menjadi nada murni, kemudian menjadi ada Robani, ada Raihan, brother tuh udah belakangan ya. Ada Saujana dulu, macam-macam namanya. Sekarang malah lebih bagus. Sekarang lebih santri saya lihat. Ada unik apa namanya? Ya, ada Hijaz dulu. Semuanya cabang dari bab sama ini. Bedanya karena negeri kita bukan dibesarkan orang-orang Melayu ini, orang-orang yang tinggal di Nusantara tidak hidup dalam tradisi syair, bersyair. Di sana anak kecil itu bisa hafal satu kitab syair tanpa perlu menghafalnya karena sudah biasa dengar dari kecil. Jadi saya ketemu dengan beberapa kawan saya, orang Aljazair, orang Tunis, orang Maroko. 3 jam baca syair nggak perlu lihat teks. Itu syair-syair Madaih Nabawiyah, ya, ada Syauq dan Nabi Burdah, itu hafal semua mereka. Antum sama kayak aneh kan? Paling cuma Faiz doang yang hafal. Yang paling pendek aja yang kemarin, apa yang aneh kasih? Dia ulama itu yang paling pendek aja kita nggak hafal. Kecuali cuma beberapa orang. Di sini ada orang begitu hafal, wah spesial deh ya. Ya. Nah, itu bagian dari bab sama. Karena mereka mengharamkan asal sama ini, maka turunan-turunan diharamkan. Maulid kan ada begitunya ya.
kalimat yang tadi, liman yasluhus sama, liman la yufarriq baina sariril babi wa sautit thayyib. Jadi bagi orang-orang yang tidak bisa membedakan antara bunyi ketuk pintu dengan ketuk nada gitu, maka dia silakan mendengarkan musik. Itu maksud kalimat tadi. Berarti kita ini berarti ya. Ya benar nggak? Cuma ada orang yang mendengarkan apa aja yang kedengaran sama dia Allah, tapi itu bukan makom, itu cuma ahwal. Ahwal itu cuma temporal, sometimes, sesekali aja. Antum dengerin apa aja tuh, dengerin nama Allah. Beberapa salik mengalami itu. Dia dengerin nafas, terdengar Allah. Jadi dia tuh ngelihat benda-benda itu berdenyut, kayak mengempis, kayak jantung. Itu menyebut nama Allah. Yang paling kencang itu benda hidup seperti hewan. Kalau benda mati, kayak kita kan nyebutnya mati, ini nggak mati loh ya. Ini nggak mati. Manusia menyebutnya mati. Bagi manusia tidak bergerak itu mati. Ini kan kasat mata kita. Kalau dilihat secara hakikatnya, bahkan pakai alat tertentu, ini gerak dia. Ada gerakan elektromagnetik di situ. Semuanya bergerak. Kenapa dia bergerak? Karena ada satu tujuan. Tujuan itulah yang dia cintai. Nah, kita ini kan bergerak untuk itu. Kalau antum cintanya fulus, ya bergeraknya dengan fulus. Udahlah, fulus itu udah pasti dapat. Ya. Ini khidmah nih, antum khidmah. Terbersit sedikit, fulus, pasti lelah, capek. Saya juga sama. Terbersit sedikit, fulus, saya malas ke Ciputat. Ya, lumayan dari sono ke sini. Ya, padahal dekat itu. Cuma kalau sudah pakai fulus mikirnya, udah lewat. Nah, ini yang harus kita benerin terus setiap hari. Itulah manfaat Haikalul Ma'arif dibaca. Ahdatullah Ahmad Ruhullah Muhammad Habibul Al-Mahdi Khalifatul. Baca Al-Fatihah ya. Itu faedahnya bisa menyegarkan kembali rasa itu. Insya Allah. Lalu di sini di bagian akhir ini kita, karena sudah 3 pertemuan masih bahas sama ya, jadi kita habiskan malam ini. Ruwiya halaman 158. Wa ruwiya anna as-samaa'a innama huwa ibaratun 'anil aswatil hasanah wan naghamatil mutarraba yasduru 'anha kalamun mawzunun mafhumun fal wasfu al-aham fi as-sama' innama huwa as-sautul hasan wan naghamah wa huwa munqasimun ila qismain mafhum kal ash'ar wa ghayr mafhum ka aswatil jamadat wa hiya al-mazamir kasyababa wa ghayriha min aswatit tayri wal mutarraba. Bacanya mutarraba atau apa ya? Ya, wala qaila bi tahrimi as-sawt at-tayyib al-mutarrab min haythu huwa sawtun illa ma jaa an-nass fi tahrimi sama'i kal awtar wal malahi. Wa amma as-sawt at-tayyib bi-syi'r al-mawzun al-mafhum faqad sahhat al-akhbar wa tawatarat al-athar bil aswat at-tayyibati bayna yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yasna' lihisan minbaran bil masjid yaqumu alayhi fakhir an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah alasannya kenapa saya nggak suka pakai alat musik. Walaupun itu dipukul ya, yang tadi tuh mutarrabah itu dibolehkan, tapi yang halus. Jadi kalau ada di sini yang jago buat begitu, yang halus, yang mukulnya pelan, tung gitu. Itu kalau itu saya suka. Tapi kalau yang tutak, aduh, otak kita yang sampai dekat. Tapi kalau emang nyambutnya begitu ya kita harus menyesuaikan dengan ala mereka, jangan ala kita. Misalnya antum disambut orang nih, musiknya begitu, ya sudah ridho aja. Kita orang terhijab kan nggak bisa bedain, kan sama aja sebenarnya. Cuma kan kita punya karakter, ada yang senangnya bukan gimana. Nah, saya senangnya yang halus-halus. Mungkin ada yang suka nge-rap kali ya. Tuntang. Di sini penting sekali apa kata beliau, as-sama itu ibarat mengenai mendengarkan ada 2 hal. Suara yang bagus atau an-naghamat ya, ketukan-ketukan yang sudah teratur. Ya.
Yasturu anha kalamun mauzun mafhum, yang di dalamnya muncul kalam-kalam yang bisa dipahami. Berarti ada dua jenis, syair, alat. Jadi sama itu ada dua, syair dan alat. Syair berarti ada suara kan? Suara yang bagus itu kan alat musik kita, ini alat musik kita. Kenapa boleh bersuara bagus tapi nggak boleh metik benda yang bagus? Di sini juga disebutkan perdebatannya, kal autari wal malahi, seperti benda yang bersinar. Apa? Senar apa? Sinar. Senar gitu ya, yang tali itu. Itu diperdebatkan di sini. Illa maja an-nas fi tahrimi sama'i. Bahkan beliau mengatakan ini haram. Tapi kan ini haramnya pun tidak muttafaq, tidak disepakati. Karena kalau disepakati, ulama kita banyak yang menghadiri itu sekarang. Contoh Masyaikhul Azhar, Syekh Ali Jum'ah, Syekh Yusri, Syekh Umar Hashim, ya, Masyayikh itu, Syekh Muhanna, Abdul Ba'is, ya, Al-Kattani, itu yang dengerin. Dan Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim itu sering duduk-duduk lalu mendengarkan sahabat Nabi bersyair. Jika ada yang lucu, beliau senyum. Sahabat ketawa-ketawa terbahak-bahak. Nabi kan kalau ketawa gimana? Kelihatan giginya dikit. Nggak ada ketawanya kayak Rizky, kayak Dodo, nggak ada. Ya, nggak ada. Kayak Chandra tuh, aduh mereka kalau udah ketawa pecah telinga kita ya. Tapi sahabat Nabi tertawanya begitu. Di zaman Nabi itu Nuaiman tuh tawa tuh. Dan dia juga bisa nahan ketawa. Orang udah ketawa semua, dia kayak pura-pura nggak ini. Padahal kalau dia sendiri, dia ketawa juga. Yang paling lucu, ini si Mancung dikerjain sama Dodo. Ketawa sampai buang air kecil kayaknya tuh. Nggak bisa berhenti dia ketawa. Nggak tahu ente pergi istirahat apa, Dok? Nah, di zaman Rasulullah SAW, para sahabat yunshiduna, jadi mereka bernasyid di hadapan Rasulullah SAW. Maka membacakan syair-syair bernasyid tadi itu sunnah. Itu kan bukan buatan orang Yaman, itu bukan. Itu langsung dari Madinah Nabawiyah itu. Al-Madinah, yani Madinatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat Aisyah, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanashaduna al-ash'ar wa huwa yabtasim. Nabi senyum ketika para sahabat bersenandung. Nasyid itu artinya senandung. Ya. Yang tadi itu kayak nasyid, Nabi nasyid di Indonesia kesannya cuma lagu-lagu yang Islami. Padahal nasyid itu nggak mesti Islami. Jadi nasyid itu bisa Islami, bisa tidak Islami, ya. Wa ansyada Rasulullah SAW mi'ata qafiyatin min qawli Umayyah bin Abi Salt yaqulu fi kulli dhalika hayya hayya. Orang Arab kebayang? Hey, hey, hey. Thumma qala innahu kana fi syi'rihi la yatasallam. Jadi Nabi itu juga bersenandung dengan syair-syair yang dibuat orang lain, namanya Umayyah bin Abi Salt. Kalau yang masyhur itu Qaulul Labid. Ala ma khalallahu batila. Nabi bersyair. Jadi Nabi itu bersenandung juga. Saya masih ingat waktu kecil tuh guru-guru saya tuh kalau lagi kerja bakti itu sembari nyanyi-nyanyi. Nggak pakai musik, megang itu golok. Megang golok nyanyi. Ya mirip-mirip begini Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi Rasulullah tuh nggak tegang. Yang tegang tuh antum. Kayaknya kalau beragama tuh serius gitu. Mukanya tuh kayak muka tembok, kayak muka perang. Kayak muka ente. Wa an Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatahadda bir rijal faqala ya anbasha ya anjasha ruwaidak suqan bil qawarir ولا يجوز أن يكون الصوت الطيب بالشعر الموزون والمعنى المفهوم حراما إذن الأصوات الطيبة غير منكرة ولا محدثة وقد ثبت ذلك بالنص والقياس. Ini
Jadi seandainya nyanyian itu haram, maka suara antum yang bagus-bagus itu haram semua. Gitu. Suara Faiz haram tuh Hilma. Hilma tuh penikmat keharaman Faiz. Haram. Nah, di sini ada hukum duf warraqs. Hukum menggunakan alat gendang, terbangan. Kalau di Sumatera kita nyebut rebana. Ya, kalau di sini orang nyebut terbangan. Kenapa maksud terbangan tuh? Itu terbang ya? Diangkat-angkat itu. Amma darbu bid-dufi warraqs faqad ja'at ar-rukhasu fi ibahatihi lil farhi was sururi fi ayyamil a'yadi wal 'urs wa qudumil ghaib wal walima wal aqiqah. Ini fikih lah ya, bisa jadi kita revisi. Coba dengerin. Adapun memukul duf dan tarian, tari piring, kan? Tari apa lagi? Tari saman. Emang ada tari saman ya? Pura-pura nggak tahu lagi. Tari indang. Apa tuh indang? Oh, dinding. Apa lagi? Ada tari yang pantas lah. Yang penting tarinya pantas. Faqad ja'at ar-rukhasu. Ada dalil yang merukhsahnya, membolehkannya. Fi ibahatihi. Ya, yang membolehkannya lil farah, karena dasar farah. Apa arti farah? Ya, surur sama ya. Kapan aja tuh? Fi ayyamil a'yad, hari raya. Hari raya itu bisa hari raya agama, bisa hari raya kebangsaan. Adat itu boleh semua, a'yad kan. Disebut aid karena hari itu diingat berulang-ulang. Ada ya'ud. Audan, aidan ya. Kalau audan berbalik, kalau aidan diulang berkali-kali. Ya. Maka disebut yaumul aid. Nah, kita orang Indonesia punya hari raya apa? Hari raya kemerdekaan. Itu boleh nyanyi. Si Ustadz itu mengharamkan lagu Indonesia Raya ya? Hormat bendera aja bendera haram. Sama mas saya dulu. Sama, yang persis. 11-12 lah. Semoga mereka tobat dari pandangan itu. Ya. Amin ya Allah. Dan hari pernikahan ya. Kudumil ghaib. Adanya orang baru datang. Nah, makanya mahal qiyam pakai musik nggak? Nyambut. Nah itu ini di kitabnya. Jadi itu bukan buatan orang NU. Ini memang ada NU zaman itu. Tahun 600-an ada orang NU. Belum ada kali. Ada orang Muhammadiyah waktu itu. Ada orang Wahabi. Belum kan? Salafi? JT? Nggak ada zaman itu. Teksnya sudah ada. Wal walimah ya. Pesta. Walimah itu bukan hanya walimah pernikahan. Pesta apa aja? Pesta kan macam-macam. Ada pesta nikah. Pesta khitan. Sebelum khitanan. Ini dulu. 7 bulanan, 4 bulanan. Bulan-bulanan. Apalagi? Ya walimah yang penting pesta. Walimah itu beda dengan, jadi ada walimatul urus. Walimatul urus itu habis akad langsung. Ada walimah yang di luar itu. Itu boleh-boleh aja pakai menggunakan ini. Wal aqiqah, saat aqiqah. Aqiqah begitu nggak? Oh iya, waktu anak saya Hisam juga begitu dulu. Yang kedua udah enggak ya. Waqad sabata jawaz zalika bin nas. Itu ditetapkan dalam dalil-dalil yang sharih. Dalil-dalil yang tepat, yang jelas ya. Nah, meskipun ini dalilnya dhaif, wa darbuhum bid-duf inda qudumin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qawluhum tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukuru alaina ma da'a lillahi da'i. Ya. Nah, ini contoh-contoh aja nih.
Tapi intinya bahwa riwayat itu menunjukkan bahwa ada nasyid yang dibaca saat datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hari raya, bawa Abu Bakar ke rumah Aisyah. Ya, Aisyah kan rumahnya rumah Nabi juga, rumahnya Abu Bakar juga. Di situ ada dua budak perempuan sedang bersenandung. Boleh nggak? Kata Abu Bakar, apa kata beliau? Fantaharahuma Abu Bakrin. Ya. Kalau di riwayat Bukhari itu, mazamiru syaitan fi baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada seruling setan di rumah Nabi yang mengharamkan musik? Ini bagian terakhir yang mau kita bahas. Yang mengharamkan musik pakai apa? Pakai Sahih Bukhari. Apa riwayatnya? Sata'ti zaman, kan gitu ya. Akan datang satu zaman, aqwamun yastahilluna al-khamra. Belum, khamra, wal-hir, wal-harira, wal-ma'azifa. Itu Sahih Bukhari. Saya ingat saya begitu ya. Yang hafal Sahih Bukhari mana nih? Akan datang satu masa, ada kaum-kaum yang menghalalkan khamar, sutra, dan hirra wal harir, biduanita dan sutra. Terus wal ma'azifa. Waw di situ diperdebatkan. Apakah waw berarti dan atau waw berarti bersamaan dengan adanya? Jadi wawnya waw ataf atau waw ma'iyah. Ya. Kalau bersamaan dengan, maka hukumnya nanti bisa dijelaskan, dipisah. Tapi kalau wawnya berarti ataf dan, maka alat musik haram semua. Coba lihat. Nabi membolehkan perempuan nyanyi dan main alat musik di depan Abu Bakar, Umar, di depan Abu Bakar dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh nggak? Ya, waktu disambut Nabi juga dengan alat musik. Boleh kan? Seandainya alat musik itu diartikan di situ pakai dan, maka semua yang tadi haram itu jadi boleh. Khamar jadi boleh hari raya. Gitu nggak? Biduanita, harir, sutra jadi boleh di hari raya. Kalau kita menggunakan wawunya berarti dan. Terus yang benar gimana? Wawunya waw ma'iyah. Akan datang satu masa beberapa kaum menghalalkan tua. Terus biduanita dan sutra bersamaan adanya musik. Harus begitu nerjemah ini. Kalau enggak nanti hadis-hadis yang menyebutkan kebolehan menggunakan apa tadi itu, termasuk raqs. Aisyah menyaksikan bersama Nabi SAW tarian. Nah, ini cara kita untuk menjamak beberapa riwayat. Itulah alasan dulu kenapa Syekh Shaltut yang kemudian dipakai sekarang dalam Darul Ifta, di Darul Ifta di Mesir, mengenai bahwa musik atau nyanyian itu halal selama kandungan yang disampaikan itu pantas atau baik. Nah, ada riwayat Imam Daruqutni, hasanuhu hasan, syarruhu syarr. Ya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baiknya hukumnya bagus berarti mubah, kalau diisinya buruk maka dia juga buruk. Ada kan musik yang bikin cemas, ada nggak? Ada musik yang bisa menghancurkan memori juga ada. Ada semua tuh, ada musik yang bisa membuat rindu. Ya. Inti rindu sama siapa, Rekin? Udah lahir belum? Apriyadi? Pada maghrib agak bahasanya ringan sebenarnya, kecuali bagi yang nggak biasa belajar hukum Islam. Ya, silakan Pak. Sekarang itu banyak di
sekarang ya kalau kita lihat diada-adakan. Ya, cingkrang, tapi jenggotnya nggak cingkrang ya? Ya, terus ini fenomena apa? Ini pertanyaan juga nih. Menurut antum tuh fenomena apa tuh? Sebenarnya itu fenomena awalnya bagus, Pak. Itu fenomena bahwa ada orang awam mulai melek beragama. Itu indikasi awal yang baik. Cuma dia ingin beragama tapi tidak jalur ahli agama. Dikira dengan belajar lewat media-media itu bisa menjadi paham agama. Ya. Dia lupa bahwa agama ini dari sadr ila sadr, dari dada ke dada, min qalb ila qalb. Bukan min YouTube ila YouTube. Min Facebook ila Facebook, WhatsApp ila WhatsApp. Jadi itu fenomena awalnya it's okay, tidak ada masalah, itu bagus. Cuma seharusnya dia ikutin pola santri. Tapi nggak mungkin jadi santri. Oleh karena itu saya mengajak orang-orang yang pesantren ini membuat Islam yang sederhana lah, jangan ala santri mulu. Yang santai gitu, tapi jangan kesantaian juga. Sebenarnya sudah ada yang coba, kayak ada Ustadz yang kuplukan terus kan. Dia mencoba mengemas sebenarnya. Casingnya dia ganti, isinya kan sama. Ya tetap aja diserang orang kan, karena beda paham sama mereka. Ada Ustadz yang jago indeks. Penampilannya udah sama, udah jingkrang, udah jenggotan, tetap aja dibully mereka karena dia membolehkan maulid kan. Akidah dia dekat ke Ahlus Sunnah, bahkan Ahlus Sunnah Asy'ariyah Maturidiyah sama lah dia. Dulu emang abu-abu, kita nggak tahu, lama-lama kelihatan bahwa ternyata dia wajahnya ada. Kalau pergerakan saya nggak tahu ya, tapi secara fikrah dia is okay. Kira-kira begitu ya. Jadi ini fenomena sebenarnya fenomena bagus, kesempatan kita. Jadi yang para lulusan sarjana agama, sarjana alam gaib, santri-santri, ini punya kesempatan untuk mengemas agama dengan lebih baik. Ini tantangan buat kita. Maka kita apresiasi buat kawan-kawan yang sudah mau nge-shoot kajian kita, ngerekam ya. Maka teman-teman yang dari YouTube ini, ente kan tinggal ngambil-ngambil doang, ya hargai dong. Ahli hadis itu ada dua aja, ya. Ahli hadis yang sikohnya betul-betul sikoh, ada ahli hadis yang mudallis. Kita sih nggak ada melarang, maka ribat kan, teman-teman ribat kan semuanya antum aja yang ngurus. Saya kan tinggal duduk-duduk ngajar-ngajar doang. Saya anggap ini nggak ada loh ini. Kalau saya anggap itu ada, oh kagok kita. Kita kan bukan ini apa istilahnya? Kan ada orang foto genik. Ya Pak, video genit. Enggak, kita nggak masuk orang begitu. Gitu kalau di-shoot orang malah kaku gitu. Saya nganggapnya ngomong sama antum. Ya, itu kita anggap lewat aja. Dan natural kan jadinya. Ngaji kita natural aja. Dan kita nggak ada hasrat mau viral juga. Nggak ada. Ngaji-ngaji aja. Ngaji kan dari dulu. Kita ngaji begini aja kan. Dan ini sudah dikurangi loh. Dulu saya di sini ngajar 5 kali seminggu. 4 kali itu 3 kali itu anak ribat. Kemudian anak etos dulu sekali. 5 kali saya ngajar di sini. Nah, terus ada lagi 6 udah. Lengkap di sini dulu nih. Jadi saya bolak-balik karena dekat tinggalnya. Pas sudah agak jauh dikit kan ada alasan biar jarang. Takut ngerepotin khidmah. Kan mereka pada khidmah kan pada mau kerja juga di luar ya. Maka teman-teman, ini fenomena bagus. Mereka tadi itu berubah kenapa? Itu karena lewat YouTube, lewat Facebook, lewat Instagram, lewat sosial media, potongan-potongan. Maka kita ngajak orang-orang yang tangannya cepat motong-motong, silakan ayo ambil video kita, silakan sebar. Tapi potong yang baik. Kalau belum minta izin ke adminnya, hargain mereka dong. Gitu. Karena antum sudah sama seperti rawil hadis. Bedanya nih rawi YouTube. Di antara channel itu kan ada yang muktamad juga, ada yang kayak Bukhari-nya, ada yang kayak Muslimnya kan. Ada yang pengumpul palsunya juga ada.
Dan dulu orang buat hadis palsu kenapa? Sama. Tazalluf. Ada yang untuk urusan duniawi. Oh, macam-macam. Ada yang proyek. Ada yang proyek dari pemerintah. Ada juga. Gak apa-apa. Silakan. Yang penting positif. Ya. Gitu Pak ya. Jadi gak ada masalah Pak. Kita doakan aja. Jadi orang-orang yang Bapak lihat sekarang jingkrang. Jenggotnya tidak jingkrang Pak ya. Kumis Bapak kelewat dibandingkan jenggot mereka. Itu mereka lagi sedang mencari. Dan saya merasakan apa yang mereka rasakan. Mereka lagi nyari. Cuma mungkin nyarinya kelamaan. Atau nyarinya gak ketemu-ketemu. Ya kita doakan diri kita dan mereka semoga semuanya selamat. Dan jangan pernah aneh mengkritik salafi, bukan berarti dalam dirinya ada kebencian. Gak ada. Kita gak ada kebencian kepada siapapun. Hatta kepada iblis kita gak benci, cuma kita musuhan aja sama iblis. Musuhan karena disuruh bermusuhan. Kalau enggak kita gak perlu musuhan sama siapa-siapa. Karena Allah Rahman Rahim. Iblis tuh masih dapat rahmannya Allah loh, rahimnya gak dapat. Maka kita memandang iblis tuh kasihan dengan rahmannya Allah. Gitu. Anda yang antum yang begitu. Kayaknya kalau udah iblis tuh udah benci aja bawaannya. Dibayangin setan tuh ngomongnya kasar gitu. Ya enggak lah. Mana ada orang merayu dengan bahasa kasar, gak ada. Merayu tuh pasti bahasanya lembut. Benar gak? Taib. Ada lagi? Gimana? Yang akhwat ada yang mau ditanyain? Agak panas ya kepala ya pas habis maghrib ini. Kalau yang sebelum makan kebuli, terus dibuli. Terima kasih Rokiin, sudah mau dibuli. Enggak, itu enggak ada bully-bulian, itu doa itu Roki. Oke, ada lagi. Kelas. Kayaknya udah ngebul ya. Baik teman-teman, saya rasa cukup kajian kita tentang sama, Darbud dan segala macam. Jadi ke depan Ribat punya tradisi sholawatan. Nanti kita ada hari tertentu kita buat burdahan, ngeburdah kita ya. Ente bisa Faiz, burdah Faiz. Belajar dulu. Mancung tuh jago tuh burdah tuh ya. Insya Allah nih teman-teman dari Madura juga pada senang burdah biasanya, kan? Atau orang-orang yang terkoneksi dengan Abu Yasaid Muhammad Ali Al-Maliki pasti senang burdah. Ya, saya senang burdah setelah ketemu murid-murid beliau. Senang, jadi mendengarnya itu sudah biasa. Dan antum sebenarnya sudah tahu, cuma nggak ngeh kalau itu burdah. Contoh, Maulaya salli wa sallim daiman. Itu bagian dari burdah itu. Ya. Jadi kita mikir burdah itu apaan ya? Burmadah. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mungkin setelah ini masih ada yang punya kegiatan lagi. Ada yang nyambung ngaji lagi kan? Nyambung ngaji lagi nih sampai jam 3 kan? Ya. Tapi di Ribat kita ngaji ya sampai jam 9. Kalau moodnya lagi datang bisa sampai jam 9 ya. Insya Allah. Semoga Allah ridhoi majelis ini. Allah ridhoi siapapun yang hadir. Allah ridhoi siapa yang berjasa untuk membuat majelis ini ya, dan semuanya yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.